Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semua. Semoga kita semua selalu sehat walafiat serta selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini Kang Asep kembali akan bercerita masih dalam kisah nyata yang pernah Kang Asep alami ketika tengah melaksanakan tugas. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, ayo kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Pada saat itu, aku bertugas di Pulau Batam. Oh ya, di sini aku sebagai penulis yaitu Kang Asep sendiri. Aku bekerja di kepolisian di fungsi lalu lintas bagian laka lantas. Dan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah aku alami ketika sedang bertugas piket laka. Tugas piket laka yaitu untuk melayani laporan kejadian kecelakaan lalu lintas. Malam itu, aku melaksanakan piket bersama 2 orang rekan lainnya dan aku yang paling junior. Aku memang mengabdi di kepolisian ini baru 3 tahun. 2 seniorku yang piket laka lantas malam itu yaitu Bang Anto dan Rudi. Mohon maaf, kedua nama ini samaran. Waktu baru menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 9 malam. Bang Anto mulai terlihat gelisah. Aku paham kebiasaannya. Pasti dia mau izin keluar. Demikian pikirku. Seperti dugaanku, benar saja dia pamitan denganku. "Yat, abang izin keluar dulu ya. Ada perlu, ntar kalau ada apa-apa bela abang ya. Kamu masih ada teman Rudi tuh." Demikian ucapnya. "Oh siap bang, aman tuh bang," jawabku singkat. Lalu Bang Anto berlalu pergi sembari bersiul menggunakan sepeda motornya yang entahlah keperluannya apa, hanya dialah yang tahu. Aku kembali duduk sambil menonton TV. Hitung-hitung mengisi waktu yang sepi. Malam itu cuacanya sangat dingin. Sepertinya hari mau hujan dan baru saja aku duduk di kursi sembari nonton TV. Bang Rudi yang sedari tadi menelpon memanggilku. "Yat, sambil nonton TV, kamu isi buku mutasinya ya. Aku tidur dulu, nanti subuh gantian. Aku yang jaga dan kamu yang istirahat." Takdir sebagai junior, aku hanya bisa bilang, "Siap bang." Ku ambil buku mutasi yang ada di meja panjang dan aku pun mulai menulis mutasi. Buku mutasi adalah buku untuk mencatat segala kegiatan atau kejadian dalam pelaksanaan piket. Enak kali jadi junior ya. Bisanya cuma perintah, tapi bagaimana lagi? Dalam waktu singkat yang kudengar dari Bang Rudi, yang berada di ruangan istirahat hanya suara dengkuran napasnya saja, tanda kalau Bang Rudi sudah terlelap tidur. Entah mengapa malam itu terasa begitu sepi dan jenuh bagiku. Mungkin karena tidak ada teman mengobrol dan yang bisa aku lihat hanya TV. Karena pada masa itu belum seperti saat ini yang sudah ada Android juga medsos. Doaku saat itu tiada lain, semoga saja malam itu tidak ada laka lantas. Demikian harapanku. Walau malam itu aku merasa jenuh, namun ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawabku sebagai abdi negara.
Aku harus tetap ikhlas menjalaninya. Aku masih selalu ingat dengan pesan kedua orang tuaku ketika melepas keberangkatanku untuk melaksanakan tugas di Pulau Batam ini. Nah, jadilah anggota polisi yang bertanggung jawab akan tugas. Jangan sakiti siapapun. Bantulah orang yang membutuhkan pertolongan sebisamu. Carilah rezeki dengan cara yang halal, serta jangan pernah kamu lalaikan ibadah agar kamu selamat dunia akhirat. Demikian pesan kedua orang tuaku saat itu. Sesaat terlintas di pikiranku wajah lelah kedua orang tuaku. Rindu rasanya kepada mereka. Karena sudah 3 tahun aku tidak bisa pulang. Aku belum mendapatkan izin. Selama ini aku hanya bisa komunikasi melalui telepon saja. Tapi kedua orang tuaku selalu memberikan aku semangat serta dukungannya. Jadi aku harus tetap semangat. Waktu menunjukkan pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat atau subuh hari ya. Kedua mataku mulai terasa berat. Karena kantuk tentunya. Kulihat Bang Rudi masih terlelap tidur dan Bang Anto yang sedari tadi keluar belum kembali juga. Untuk melawan rasa kantuk yang mulai menyerang mata ini, aku membuat secangkir kopi yang aku seduh dari dispenser yang letaknya di ruang sebelah dekat pintu toilet. Ruang jaga kami memang sempit, jadi hanya di tempat itu bisa diletakkan dispensernya. Kemudian aku kembali ke depan di mana aku standby jaga. Kopi hangat pun aku minum lumayanlah. Kopi ini bisa menemani kesendirianku dan sedikit melawan rasa kantuk. Tiba-tiba saja terdengar di atap seng pos seperti rintik air hujan, walau hanya gerimis. Seiring dengan berhembusnya angin yang terasa begitu sangat dingin, bagai menusuk tulang. Bergegas aku mengambil jaket yang aku gantung di dinding pos. Lumayanlah jaket kesayanganku ini bisa mengurangi rasa dingin. Lalu aku pun kembali duduk. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti seseorang menutup pintu toilet yang ada di ruang sebelah. Sedikit membuat aku terkejut. Mungkin itu Bang Rudi yang ke toilet, pikirku. Karena saat itu terdengar ada suara keran air dihidupkan dari dalam toilet. Kembali perhatian mata kuarahkan ke TV. Namun sesaat kemudian aku mendengar suara dengkuran nafas Bang Rudi. Aku berdiri dan melangkah menuju ke ruangan istirahat untuk melihatnya. Terlihat di atas dipan kayu Bang Rudi masih terlelap tidur. Kalau Bang Rudi masih tertidur, lalu yang saat ini di toilet siapa? Mungkinkah Bang Anto sudah kembali dan langsung masuk lalu tidur ketika aku sedang buat kopi tadi, hingga aku tidak melihat dia datang. Kudekati pintu toilet itu dan kucoba memanggil seseorang yang berada di dalam toilet itu. Seraya aku ketuk pelan pintunya. Bang Anto, izin bang, abang sudah pulang ya? Demikian aku tanya. Hening, tak ada jawaban dari dalam toilet itu. Tiba-tiba saja seketika suara keran air di dalam toilet itu berhenti. Menyisakan suara titik air yang menetes dari keran air ke dalam bak. Aku penasaran. Perlahan aku dorong pintu toilet itu. Sepertinya pintu itu tidak dikunci dari dalam. Astagfirullah. Di dalam toilet itu aku tidak melihat siapapun. Toilet itu kosong. Jantungku berdegup hebat. Seketika
bulu romaku meremang. Dari dalam toilet aku mencium bau amis darah segar yang begitu menyengat hingga membuat kepalaku pusing dan perutku terasa mual. Ya, itu memang bau amis darah. Secepatnya aku tutup kembali pintu toilet itu. Dengan segera aku pun kembali ke ruang jaga. Aku berusaha untuk berpikir positif walau perasaanku mulai tidak karuan. Sembari duduk di bangku panjang yang ada di dalam pos itu, aku sapukan kedua mataku ke arah depan pos. Terlihat berderet mobil-mobil barang bukti laka lantas. Terlihat gelap karena minimnya penerangan dan hanya tempias cahaya dari lampu pos tempat aku berjaga. Membuat suasana semakin terasa menyeramkan bagiku. Namun, tidak ada apa-apa itu. Itu hanya perasaanku saja. Begitu hatiku berkata. Tiba-tiba saja dari arah area penyimpanan barang bukti, sayup aku mendengar ada suara seseorang tengah mengobrol dan sepertinya itu lebih dari 2 orang. Dengan rasa penasaran, aku beranjak dari tempat dudukku. Aku ambil senter yang ada di meja pos, lalu aku melangkah keluar pos, hendak mengecek suara yang kudengar tadi. Aku terus melangkah ke arah sumber suara. Senter aku nyalakan dan kusorotkan ke segala arah. Samar dari kejauhan, terlihat ada beberapa orang tengah berkumpul dengan posisi berjongkok. Ada sosok yang tergeletak di atas tanah, di hadapan kedua orang yang tengah berjongkok itu. Terdengar suara erangan kesakitan dari sosok yang tergeletak di atas tanah. Mungkin korban laka lantas, pikirku. Tapi anehnya kenapa tidak ada yang melapor dan tiba-tiba saja korban lakanya berada di sini. Kalau memang terjadi kecelakaan, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit saja korbannya? Demikian pertanyaan berkecamuk dalam pikiranku. Kira-kira dari jarak 20 meter aku menghentikan langkah. Cahaya senter terus aku arahkan kepada mereka. Dengan setengah berteriak, aku bertanya kepada mereka. "Pak, Bu, sedang apa di sana?" Tidak ada jawaban dari mereka. Aku kembali melangkah mendekati mereka hingga jaraknya semakin dekat. Dengan perlahan, kedua orang yang sedang berjongkok itu berdiri dan memandang ke arahku. Astagfirullah. Aku sangat terkejut. Serasa jantungku berhenti berdetak begitu melihat wajah kedua sosok itu. Terlihat wajahnya berlumuran darah. Salah satu dari mereka matanya nyaris keluar. Tangannya yang sebelah kiri nyaris putus, masih mengucurkan darah segar. Napasku serasa sesak menyaksikan pemandangan sangat mengerikan itu. Salah satu dari mereka yang menggunakan kaos berwarna hitam serta celana jin berwarna biru tua dengan tertatih-tatih mulai bergerak melangkah mendekatiku. Terdengar olehku ia berkata dengan suara lirih dan serak. Tentunya membuat aku semakin ketakutan. Tolong kami. Demikian ucapnya kepadaku, sembari melambaikan tangan ke arahku pula. Melihat kedua sosok itu bergerak mendekat, aku beringsut mundur beberapa langkah karena aku merasa ada keanehan dari mereka. Jika memang mereka itu korban laka lantas, suatu hal yang tidak mungkin masih bisa hidup bahkan bisa berjalan. Dengan kondisi yang aku lihat saat itu, pasti ini ada yang tidak beres. Di situasi menegangkan, tiba-tiba saja sosok perempuan yang sedari tadi hanya tergeletak di tanah dan tak bergerak, tertawa ngikik
Dengan perlahan pula ia bangkit, lalu dengan seketika ia menatap ke arahku. Laksana ada sesuatu yang menggerakkan tubuhku. Seketika aku berbalik dan berlari menjauhi mereka, kembali ke pos jaga. Ku dengar sayup, namun jelas di telingaku suara tertawa ngikik dari arah belakangku. Sahabat semua pasti bisa membayangkan gimana perasaan Kang Asep saat itu. Brak! Mungkin karena rasa takut yang teramat sangat, tanpa sadar aku menabrak pintu kaca pos jaga yang mengakibatkan pintu kaca itu pecah. Setibanya di dalam pos, aku duduk di bangku panjang dengan napas tersengal-sengal. Terasa pedih di bagian keningku. Kuusap keningku dan ternyata keningku terluka serta mengeluarkan darah hingga menetes di lantai. Mungkin akibat terkena pecahan pintu kaca tadi. Bang Rudi keluar dari ruang sebelah, mungkin karena suara gaduh. Bang Rudi terbangun dari tidurnya. Ada apa, Yat? Kok ribut-ribut? Terus kenapa keningmu luka? Bang Rudi bertanya kepadaku dengan raut wajah terlihat panik. Mungkin karena terkejut dan melihat luka berdarah di keningku. Singkat cerita, aku pun menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Bang Rudi hanya diam mendengarkan ceritaku dan berusaha menenangkanku yang tengah ketakutan. Baru saja kondisi aku mulai tenang, tiba-tiba saja angin berembus sangat kencang dari arah luar masuk ke dalam ruang pos jaga. Terasa sangat dingin bercampur dengan aroma bau amis yang begitu menyengat. Seketika Bang Rudi berdiri dari duduknya, lalu ia melangkah menuju pintu keluar pos. Tepat di depan pintu keluar itu, Bang Rudi berdiri menghadap keluar. Mulutnya berkomat kamit seperti tengah merapakan sesuatu. Mungkin ia berdoa. Tak lama Bang Rudi berdiri di depan pintu itu. Lalu ia merapatkan kedua telapak tangannya, lalu mengusapkan ke wajahnya, tanda telah selesai berdoanya. Ada sesuatu yang aneh setelah Bang Rudi selesai berdoa. Dengan perlahan, aroma bau amis darah yang menyengat tadi berangsur hilang, serta angin kencang pun berhenti. Kemudian Bang Rudi kembali duduk di sampingku, lalu ia bercerita. Konon setiap piket malam Jumat selalu saja ada penampakan dari makhluk-makhluk halus yang ada di area ini. Ya maklumlah, yang namanya juga tempat penyimpanan barang bukti kendaraan laka lantas. Apalagi jika pikiran kita selalu kosong, mereka dengan mudah menunjukkan eksistensinya. Demikian tutur Bang Rudi panjang lebar. Aku hanya bisa diam mendengar cerita Bang Rudi. Pikiranku masih terbayang akan kejadian yang baru saja aku alami. Memang malam ini malam pertama aku melaksanakan piket laka lantas. Jadi aku belum tahu dan belum terbiasa dengan suasana seperti ini. Jam 3 subuh, Bang Rudi pun menyuruhku untuk istirahat. Sudahlah Yat, jangan kau pikirkan terus kejadian tadi. Pergi sana tidur, biar kau bisa tenang. Ujarnya seakan-akan ia tahu apa yang tengah aku pikirkan saat itu. Aku beranjak menuju ke ruang istirahat. Di tempat istirahat yang sempit itu, aku coba merebahkan badanku. Berusaha untuk pejamkan mata, namun mataku tak dapat juga tertidur. Entahlah, mungkin karena masih syok. Kulihat jam di tanganku, waktu menunjukkan jam 4
lewat 30 menit. Terdengar telepon layanan Laka berdering dan kudengar Bang Rudi menerima telepon itu. Duh, pasti ada kejadian laka lantas. Dan benar saja, tiba-tiba Bang Rudi membangunkanku dan mengajakku berangkat ke TKP. Singkat cerita, kami tiba di TKP. Aku lihat ada satu unit mobil sedan berwarna hijau tua yang rusak parah, menabrak pohon di jalur hijau. Karena suasana hari masih gelap, aku tidak dapat melihat berapa jumlah korbannya yang berada di dalam mobil tersebut. Karena pintu mobilnya pun dalam keadaan terkunci semua. Dengan menggunakan senter yang kubawa dari kantor, aku memeriksa mobil yang ringsek itu. Sinar senter kusorotkan ke arah bagian kaca depan. Astagfirullah. Aku beristighfar dengan sedikit berteriak, dan teriakanku membuat dua seniorku terkejut. Bang Anto yang baru tiba di TKP karena ditelepon Bang Rudi bertanya kepadaku, "Ada apa, Yat? Kok teriak?" "Izin bang, korban laka ini yang tadi malam datang menjumpaiku," jawabku dengan suara bergetar karena aku merasa terkejut dengan apa yang aku lihat. Kedua seniorku hanya terdiam dan terheran mendengar jawabanku. Singkat cerita, kami segera menghubungi ambulan untuk membawa korban ke rumah sakit terdekat. Beberapa saat kemudian ambulan datang. Dengan cara paksa, mobil itu pun dibuka untuk mengevakuasi korban. Jantungku berdebar saat petugas medis mengeluarkan korban laka. Dan ternyata benar adanya jumlah korban ada 3 orang. Yang membuat jantungku berdebar karena ketiga korban laka itu yang tadi malam berada di area penyimpanan kendaraan barang bukti laka lantas. 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Aku hanya terdiam dengan pikiran tidak karuan. Setelah korban berhasil dikeluarkan dan dipindahkan ke dalam mobil ambulan, korban pun dibawa ke rumah sakit. Setelah ambulan pergi, Bang Anto menghubungi mobil derek untuk membawa kendaraan korban laka tersebut ke kantor. Dengan demikian, bertambah lagi penghuni area barang bukti laka lantas di kantorku. Selesai menangani laka lantas itu, jam 8 pagi kami petugas piket laka melaksanakan serah terima tugas kepada petugas piket laka yang baru. Lalu aku segera pulang ke rumah. Namun setibanya di rumah, aku tidak bisa juga beristirahat. Entahlah mengapa aku masih terus kepikiran dengan kejadian-kejadian itu. Bahkan hingga saat ini, aku masih belum mengerti dengan kejadian malam itu. Kejadian laka lantasnya jam 5 subuh, sementara kejadian yang aku alami jam 2 malam. Entahlah, mungkin hanya Tuhan yang tahu apa yang aku alami. Semua kejadian di luar nalarku. Selesai. Sedikit info dari pihak rumah sakit di mana korban laka itu dibawa. Dari tubuh mereka atau korban laka tercium bau minuman keras, serta hasil tesnya dinyatakan akibat mabuk. Diduga mengkonsumsi minuman keras. Sedikit pesan dari Kang Asep, berhati-hatilah dalam berkendara, kendalikan emosi, terkadang ada saatnya harus mengalah walau kita benar. Karena jika memaksakan maka kita akan celaka dan akhirnya sia-sia walaupun kita dalam posisi benar. Belajarlah bersopan santun dalam berkendara, hindari berkendara jika dalam keadaan mabuk atau mengantuk. Demikian kisah ini, semoga berkenan. Mohon maaf jika banyak kekurangannya sehingga membuat pendengar kurang nyaman.
Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.